Halo, selamat sore semua teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan kelompok keempat. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi topik 2, yaitu kompetensi pedagogi dan profesional guru. Tapi sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Dengan iman Kristiani, teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Berdoa dimulai. Selamat sore Allah Bapa yang berjanji surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Yesus Kristus. Bapa, di saat sore hari ini kami akan melakukan perkuliahan kami, kiranya yang kamu datang dan berkatilah kami. Dosen dan asdos yang selalu membimbing kami Tuhan, kiranya kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Inna syukur yang kami naikkan kepadamu, hanya dalam namamu kami telah berdoa kepada Bapa yang berjanji surga. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan masuk pada perkenalan diri. Yang pertama, Ria Budi Astuti dengan NIM 29/2018 130. Yang kedua, Imam Pujo Prasetyo Adi dengan NIM 29/2018 132. Dan saya sendiri Marta Rumbarak dengan NIM 29/2018 137. Dan yang keempat, Putri Angelina dengan NIM 29/2018 148. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dan kompetensi pedagogi. Nah, definisi kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh seseorang, dan itu telah menjadi bagian dari dalam dirinya, sehingga seseorang itu dapat melakukan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang berikut adalah definisi kompetensi pedagogi. Nah, kalau kita lihat dari istilahnya, pengertian dan pedagogi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu paidos atau anak, dan agogos atau mengantar, membimbing, dan memimpin. Nah, dari dua istilah di atas sehingga timbul atau muncul istilah baru, yaitu pedagogos dan pedagog. Nah, keduanya itu memiliki pengertian yang hampir mirip atau serupa, yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno waktu itu, yang mengantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, anak itu akan dilepas. Dalam pengertian pedagog, intinya itu adalah mengantarkan anak menuju pada kedewasaan. Jadi pengertian dari pedagog itu mengantarkan anak menuju kedewasaan, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kompetensi pedagogi itu merupakan suatu kemampuan pemahaman tentang bagaimana peserta didik secara mendalam dalam penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik itu meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek-aspek kompetensi pedagogik. Yang pertama itu adalah pemahaman landasan atau wawasan kependidikan. Secara umum, pembahasan peserta didik dapat berarti kemampuan guru dalam memahami kondisi siswa, baik fisik maupun mental, dalam proses pembelajaran. Menurut Mulyasah,
2008.279 menyebutkan sedikitnya ada 4 hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap peserta didik. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek mata pelajaran, guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum atau silabus. Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran merupakan kegiatan awal guru dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi segala komponen dasar yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Sedikitnya ada 3 kegiatan yang mendukung perancangan pembelajaran ini, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Guru memiliki perencanaan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Umumnya, pembelajaran menyangkut 3 hal, yaitu pretest, proses, dan post-test. Yang selanjutnya ada evaluasi hasil belajar. Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasikan pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode, dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat. Yang selanjutnya ada pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan atau remedial, serta bimbingan konseling. Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang ia miliki. Selanjutnya itu ada syarat-syarat pedagogik. Yang pertama itu kedewasaan. Lavengel berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan antara anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, identifikasi norma. Artinya, menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada anak. Misalnya pendidikan agama. Tidak akan berhasil diberikan oleh orang yang sekedar tahu tentang agama, tetapi tidak menganut agama yang diajarkan tersebut. Disinilah letak keistimewaan pekerjaan mendidik, di mana mendidik anak itu tidak hanya sekedar persoalan teknis saja, menguasai bahan atau cara menyampaikan saja, tetapi juga persoalan batin dalam arti pendidik harus menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga ada identifikasi dengan anak. Artinya, pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak, hingga usaha pendidikan tidak bertentangan dengan kodrat anak. Yang selanjutnya ada knowledge, yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pendidikan. Yang selanjutnya ada skill, yaitu mempunyai keterampilan untuk mendidik. Dan yang terakhir ada attitude, yaitu mempunyai sifat jiwa yang positif terhadap pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Ria Budi Astuti, NIM 29/2018-130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kemampuan mengelola pembelajaran. 1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara penyampaiannya.
Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat membentuk suatu kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengendalian atau evaluasi. Bertujuan untuk menjamin kerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Guru mengharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta memerlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pengertian profesionalisme guru. Hakikat profesi itu adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka. Profesi mengandung unsur pengabdian. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang guru. Definisi guru adalah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahasanya guru adalah mendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru profesional adalah kemampuan seorang guru yang melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Imam Pujo. Imam Pujo, saya persilakan. Kita akan membahas tentang kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris kompetensi, yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sedangkan kompetensi guru profesional merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, seorang guru yang dalam proses belajar mengajar harus memiliki kompetensi tersendiri agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, efektif, serta efisien. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 14 tentang guru dan dosen telah menentukan bahwa seorang guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Lalu penjelasan dari kompetensi itu apa saja ya? Nah, untuk penjelasan dari kompetensi itu akan saya jelaskan secara rinci di video ini. Kompetensi pedagogik merupakan pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi tentang pemahaman tentang peserta didik, pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta bagaimana pengevaluasian hasil belajar. Lalu untuk yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang bermental sehat dan stabil, dewasa, berwibawa, kreatif,
santun, disiplin, jujur, dan rapi. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini memiliki arti sebagai kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan memiliki berbagai keahlian yang dapat mendukung seorang guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial memiliki arti sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, sesama tenaga pendidik, dan aparat yang bekerja sama dengan Dewan Kependidikan, baik itu komite atau karyawan, dan mampu berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat serta ikut berperan dalam kegiatan sosial. Selanjutnya itu ada peran guru dalam pembelajaran. Guru sangat berperan dalam membantu pembelajaran peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tanpa bantuan seorang guru, minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang telah dimiliki peserta didik tidak akan berkembang secara optimal. Nah, dalam hal tersebut, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dalam memposisikannya sebagai yang pertama itu ada orang tua yang penuh kasih, sayang terhadap peserta didiknya. Lalu sebagai teman, tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada fasilitator yang siap membantu dalam memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didiknya. Lalu memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi dalam mendidik anaknya. Lalu memupuk rasa percaya diri, berani, dan tanggung jawab. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya. Ada juga mengembangkan kreativitas seorang siswa, menjadikan diri kita sebagai pembantu yang siap membantu peserta didik kapan saja. Nah, kurang lebih ada 19 peran guru di dalam proses pembelajaran. Itu ada guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai penasehat, guru sebagai pelatih, guru sebagai pembaharu atau seorang inovator, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai pribadi, guru sebagai peneliti, guru sebagai pendorong kreativitas, guru sebagai pembangkit pandangan, guru sebagai pekerja rutin, guru sebagai pemindah kemah, guru sebagai pembawa cerita, guru sebagai aktor, guru sebagai emansipator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengawet, serta yang terakhir itu sebagai guru sebagai kulminator. Nah, kurang lebihnya
seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja kirim di grup WhatsApp ya. Terima kasih teman-teman. Bila ada kekurangan, saya pribadi dan teman-teman memohon maaf. Terima kasih.